kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kebingungan dari beberapa orang itu memilih velg TW atau KW. Jadi KW itu ada kelompoknya juga, ada grade-nya, dan atau memilih menggunakan velg yang seperti saya pakai, yaitu dia itu velg OM, jadi original OM ya. Nah, jadi kadang kan kita beli velg itu harganya nggak selisih banyak ya. Misalkan seperti ini harganya nggak selisih banyak dengan velg OM. Tapi banyak orang itu mementingkan hanya dari segi tampilannya saja, tidak mementingkan keselamatannya. Karena sekedar informasi aja ya, jadi ini mobil saudara saya sebelumnya ini dia pakai velg. Untuk velgnya itu dia KW juga atau replika, tapi dia mengalami pecah velg. Jadi ini velg udah diganti lagi, tapi menggunakan yang grade-nya mungkin lebih baik. Nanti akan saya jelaskan untuk grade-nya. Dan pada video kali ini kita nanti akan membahas untuk apa saja aspek yang akan saya sampaikan ke teman-teman dan perbandingannya seperti apa. Nah, untuk singkatnya di awal itu untuk velg-velg OM seperti ini atau original dari pabrik seperti ini, dia itu selalu menyematkan standarisasi untuk velg. Jadi untuk standarisasi velg itu ada dua. Jadi ada JWL dan VIA. Nanti untuk singkatannya saya jelaskan di layar aja karena terlalu panjang ya nanti, dan saya nggak begitu hafal juga. Cuman yang saya tahu untuk standar 2 itu yang harus dipunyai oleh sebuah velg supaya dia itu lolos uji atau kualitasnya bisa dibilang lumayan lebih baik daripada velg-velg yang tanpa menggunakan dua standarisasi itu tadi atau yang biasa dipakai di velg OM seperti ini. Jadi untuk yang pertama itu ada JWL dan yang kedua itu ada VIA, biasanya ada di dalam. Tapi kalau di mobil saya ini dia itu di bagian dalamnya ya tandanya, dan ada tanda VIA dan JWL yang nanti saya lampirkan. Dan kemudian untuk velg replika atau seperti ini, nah velg replika seperti ini dia itu terkadang kalau replikanya itu terlalu murah atau terlalu jelek, dia itu tidak akan menggunakan standarisasi. Jadi kalian usahakan membeli velg replika itu yang ada standarisasi JWL dan VIA-nya, karena otomatis dia sudah terjamin ya, karena udah diuji oleh dua badan standarisasi dari velg itu tadi, dan tentunya pasti semua velg ya, jadi depan belakang itu semua ada tandanya. Di sini saya perlihatkan untuk velg ini. Jadi ini velg yang sudah pernah diganti sama saudara saya. Jadi sebelumnya itu dia hanya kena seperti polis tidur, tapi dia langsung pecah di bagian sininya sebelum ganti ini ya teman-teman. Untuk mereknya saya nggak akan menyebutkan, yang penting untuk standarisasinya itu seperti ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di sini itu ada tanda JWL dan kemudian ada tanda VIA di sini. Nah, ini menandakan kalau velg ini sekalipun dia mungkin tidak original, tapi kualitasnya lumayan bagus karena sudah digunakan beberapa waktu. Untuk kepentingan si pemilik mobil ini tidak ada masalah sama sekali, dan tidak ada seperti yang kemarin ya, kena ini sedikit aja udah pecah. Jadi kualitasnya mungkin lebih baik ini daripada yang untuk velg-velg replika yang banyak dijual murah-murah itu. Atau kalian bisa mempertimbangkan untuk menggunakan velg OM aja kalau misalkan budgetnya minim seperti yang saya gunakan. Sebenarnya saya juga ada rencana untuk mengganti velg mobil saya ini menggunakan velg replika seperti ini, tapi saya masih ragu ya nanti untuk ketahanannya seperti apa. Takutnya kalau misalkan dia velgnya itu tidak bagus, takutnya malah pecah ya tadi, karena teman saya satunya itu juga ada yang velgnya sempat pecah terus kemudian dijual harganya itu jatuh. Jadi saya cari aman dulu karena mobil ini sering saya pakai untuk keluar kota, jadi saya gunakan aja velg OM seperti ini. Ini punyanya Toyota Ayla kemarin kalau nggak salah. Jadi ini velgnya kuat sekali. Dan untuk velg replika seperti ini, nah velg replika seperti ini atau velg yang beredar di
dalam negeri biasanya ada velg-velg lokal. Sekarang ada seperti HSR, terus Turbo Bastard, terus dari si garasi drift itu juga dia mengeluarkan DNZ seperti itu kualitasnya mungkin akan lebih baik daripada velg-velg yang ada di sekitaran kita ya, atau yang saya maksud itu velg replika. Nah, lebih baik menggunakan velg lokal tapi sudah terstandarisasi JWL atau VIA. Jadi mungkin bagi pemilik HSR atau DNZ atau Turbo Bastard kalau mau endorse mobil saya silahkan aja, saya mau aja. Dan yang pasti kalian harus menentukan dulu untuk budget. Ketika bingung menentukan budget antara JWL yang atau VIA tadi, jadi yang terstandarisasi JWL atau VIA, kalian bisa menentukan dari budget kalian. Kalau misalkan budgetnya nggak terlalu banyak dan tidak mampu membeli velg lokal ataupun dia itu velg yang lumayan, mendingan nggak usah, karena itu bahaya dari si ketahanan velgnya itu sendiri. Dan misalkan seperti itu, kalian bisa beli velg seperti punya saya aja, yaitu velg OM seperti ini, dijamin aman, pergi kemana-mana aman. Nah, tapi kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa membeli velg seperti ini. Jadi ini velg yang saya maksud tadi, velg lokal, tapi lumayan bagus karena sudah kalian lihat juga tadi di sini itu standarisasinya JWL dan VIA sudah ada, dan ini sudah bisa dibilang untuk grade-nya lumayan ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk bagi kalian yang kebingungan. Oke, jadi di sini saya punya tips untuk kalian yang sudah terlanjur membeli velg tapi yang tidak lolos uji seperti ini tadi, jadi tidak ada tanda JWL atau VIA-nya. Itu untuk yang pertama. Jadi untuk yang pertama itu kalian bisa merubah dari cara berkendara kalian. Jadi cara berkendara kalian itu juga harus hati-hati, tidak misalkan ada polisi dulu langsung digasak gitu aja, tapi nggak boleh kalian gerusah-gerusu ya ketika menggunakan velg yang non standar, karena bisa dipastikan untuk komponennya ini tidak sebaik velg-velg dengan yang sudah tersertifikasi VIA ataupun JWL atau sudah teruji seperti itu. Nah, jadi untuk yang kedua, kalian itu ketika menggunakan velg yang tanpa JWL dan VIA tadi, tanpa standarisasi itu, kalian bisa melakukan spuring dan balancing. Jadi di spuring dan balancing itu sering-sering ya, yang nantinya malah akan menjadi kalian itu boros untuk spuring dan balancing menurut saya. Jadi sebaiknya kalian beli aja velg yang lumayan bagus sekalian, karena resikonya ketika si velg itu tidak standar atau tidak standar VIA dan JWL seperti ini, kalian harus sering-sering spuring dan balancing. Selanjutnya ya, oke, yang ketiga itu kalau misalkan kalian pakai velg yang tanpa standarisasi atau velg-velg KW seperti itu atau replika ya teman-teman, misalkan kalian dapat velg yang tanpa ada JWL-nya dan VIA-nya, kalian bisa mengakalinya dengan menggunakan ban yang agak tebal. Jadi jangan terlalu tipis. Kalau kalian menggunakan ban yang terlalu tipis seperti ini, misalkan kalian kena batu kepentok, otomatis velg itu akan pecah ya, atau biasanya itu somplak di sininya. Jadi kalian bisa menggunakan alternatifnya, kalau sudah terlanjur beli ya gunakanlah ban itu yang lumayan tebal, misalkan profilnya dia itu agak lebih tinggi lah, jadi nggak terlalu narik ataupun biar nggak terlalu ini ya, terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis resikonya itu tadi velg itu bisa pecah. Untuk yang nomor 4 itu jika kalian menggunakan bannya ini, kan kadang kita beli velg replika seperti ini kita dapat bannya bekas ya, kalau misalkan kita beli second. Kalau baru sih nggak masalah. Nah, kalau bahan bekas, usahakan untuk kode produksi dari bannya itu yang masih muda, atau pastikan kode produksinya itu di sini ya. Jadi yang 4 angka ini dia menandakan di minggu awal pembuatannya atau minggu 25, minggu ke-25 di tahun 2022 seperti itu. Oke, untuk yang kelima
itu kalian harus rajin memeriksa tekanan ban ini, karena kalau tekanan bannya itu misalkan kalian menggunakan ban yang profilnya tinggi, kemudian tekanan bannya itu rendah, otomatis kan nanti dia di sini tuh agak ceper ya. Nah kalau ceper seperti misalkan ini kayak gini, kalau bannya lebih tipis lagi itu kena batu atau kena polisi tidur itu rawan kena ya di bagian bibir velgnya ini. Jadi kalian pastikan untuk tekanannya selalu stabil dan tidak ada kebocoran di ban kalian, supaya ketika kalian menggunakan velg yang non standar itu tetap aman dan tidak terjadi masalah atau pecah seperti yang saudara saya alami ini. Karena ini kemarin sempat beli terus nggak ada standarnya, saya kemarin lupa membuatkan videonya, kemudian ini dia beli lagi tapi untuk velgnya sudah terstandarisasi ya. Jadi kalian bisa membeli velg yang berstandarisasi seperti ini, ataupun kalau udah terlanjur bisa ngikutin cara saya tadi itu. Oke, jadi saran saya bagi kalian yang belum mampu untuk membeli velg dengan sertifikasi atau velg lokal yang bagus yang saya sebutkan tadi itu, yang kalau mau endorse silahkan saja, saya mau menerima endorsean velg lokal-lokal yang saya sebut tadi itu. Jadi kalau kalian belum mampu membeli velg yang dengan kualitas JWL atau VIA seperti tadi, kalian bisa alternatifnya membeli saja velg OEM seperti ini demi keamanan dan kenyamanan kalian. Kalau kalian tetap memaksakan membeli velg replika yang tidak tersertifikasi atau tidak lolos uji, itu pastinya akan berbahaya untuk perjalanan kalian. Nah, ketika seperti itu kalian pasti akan was-was ketika kena lubang ataupun misalkan di jalan kempes dan velgnya retak, atau kan banyak sekali ya kasus untuk di velg replika seperti yang ada di pasaran seperti itu yang belum tersertifikasi ya. Jadi kalau ini sudah tersertifikasi JWL dan VIA, otomatis dia untuk standarnya sudah lolos uji dan lumayan bagus, karena memang harganya juga selisih lumayan banyak ya daripada yang kemarin yang sempat pecah. Karena kemarin si saudara saya ini menggunakan velg warna gold, sekarang dia menggunakan grey seperti ini. Jadi untuk saran saya seperti itu, kalian bisa menentukan sendiri. Kalau misalnya tetap mau pakai velg yang tidak lolos standar yang saya bilang tadi, bisa mengikuti cara saya atau bisa berhati-hati. Tapi kalau kalian tidak terlalu mementingkan gaya, bisa menggunakan velg OEM atau ori dari mobil lain seperti ini, dan kemudian gunakan ban baru juga udah aman, terkendali sampai mana-mana teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.